warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kehormati Bapak Kepala Pendulu Agama Islam Kota Surabaya dan segenap para sahabat-sahabat, para pemirsa yang ada di Surabaya yang berbahagia. Hari ini kita berada di posisi bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kesempatan yang indah ini kami ingin menyampaikan tentang dakwah. Ternyata dakwah itu adalah kewajiban dari setiap muslim untuk menghadapi dunia yang beraneka ragam ini. Dan ternyata para pemirsa, dalam hidup dan kehidupan kami, saya hidup di tengah-tengah sebuah lokalisasi yang ada di Surabaya, di mana lokalisasi, kita bicara lokalisasi prostitusi, itu adalah jelas tempat maksiat. Sedangkan Rasul memberikan satu salam kepada kita dari sebuah hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa alaihi bilisan fa illam tati fa biqalbihi wadzalika adaful iman. Ya, artinya bahwa kalau kita melihat barang mungkar, hendaknya kita rubah dengan kekuasaan, kita rubah dengan kekuatan, kita rubah dengan kita punya kekuatan apa. Kalau memang nggak mampu dengan kekuatan, dengan politik yang kita punya, maka kemungkinan itu kita rubah dengan lisan. Kalau sudah tidak mampu lisan, maka dengan hati sebagai sebuah penolakan. Tetapi itu sangat lemah. Para pemirsa, karena hidup saya ini di tengah-tengah lokalisasi prostitusi, bisa dibayangkan depan rumah saya itu tempat PSK, samping PSK, depan kiri, samping, depan kanan, semuanya PSK. Hampir 90% yang namanya wilayah Bangunsari di wilayah Kecamatan Kerembangan itu terkenal yang namanya lokalisasi prostitusi Bangunsari, Kecamatan Kerembangan, Surabaya. Dan saya ada di tengah-tengahnya. Tapi apa yang terjadi sejak tahun 1987, sejak kami pulang dari pesantren, kami ada sebuah silent, ada sebuah tantangan. Kalau saya merasa punya ilmu, apa yang bisa kami lakukan? Kalau saya stagnan diam, saya dianggapnya dosa, nggak bisa mengamalkan ilmu. Maka sejak 1987 saya berdakwah kepada orang-orang yang ada di lokalisasi. Perlu diketahui, bicara lokalisasi prostitusi, wah luar biasa. Luar biasanya tantangannya. Karena jelas mereka melanggar, dia adalah melanggar norma agama, norma sosial, norma hukum. Tapi berjalan dari sekian tahun. Untuk itu kami mencoba menelaah. Ternyata 4 faktor pendukung utamanya. 1, karena adanya PSK atau WTS. Yang kedua, karena ada mucikari. Yang ketiga, ada para tokoh, baik preman maupun yang non-formal atau RW-nya. Sedangkan yang keempat adalah orang-orang yang punya keberadaan ekonomi yang ada di tengah lokalisasi. Yang pertama, kalau bicara masalah PSK, itu rentan. Karena PSK nggak punya identitas KTP, nggak punya identitas tempat tinggal. Seandainya kan pulang mereka itu. Tapi yang lebih berat adalah kita menghadapi mucikari. Mucikari itu kata orang Surabaya disebut dengan germo. Kenapa kok germo? Ya bahasanya germo itu seneng mangseger nyambut gawe mo. Germo. Dan germo itu merasa dia tidak dosa. Dia menyiapkan tempat untuk prostitusi, dia merasa tidak dosa, tidak bersalah. Karena dia menganggap bahwa itu adalah sebuah pekerjaan, sebuah bisnis. Bahkan mucikari kalau ketemu dengan saya, apa alasannya? Pak Wairon, bahwasanya ada desa sakno nganggu punya program akeh. Kalau nggak kita ajak ke Surabaya bekerja sakno. Mereka alasannya bukan merasa melanggar hukum, tapi dia memberikan kesempatan bekerja. Aneh ini. Yang ketiga, yang kita hadapi adalah tokoh-tokohnya. Siapa tokohnya? Maaf saya sebut saja. Kalau sudah bicara lokalisasi RW itu lebih kuasa, lebih kuasa. Kalau gitu gimana Pak RW? Ya segini aja, anak-anak ayo diadakan pengajian, santapan rohani bahasa mereka.
Nah, sejak tahun 1998 itulah kita adakan pengajian pertama di gedung Biskop, dan kemudian 2 tahun jam 3 sampai jam 5 sore. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Dari pengajian itu Masya Allah. Karena apa? Kita lihat di Bangun Sari yang 90% tempat lokalisasi, itu kalau hari Jumat ratusan, 200, 300 WTS datang pengajian. Wartawan bertanya, apa mungkin mereka mau datang? Coba datang. Ternyata secara datang dia kaget. Pak Khairon, Ustaz, kok bisa datang begitu banyak, kok mau? Saya katakan, saya nggak tahu taktiknya. Mereka datang tuh bukan karena saya, karena dia takut dengan RW. Maksudnya, soalnya kalau hari Kamis, Pak RW-nya itu ngundang kepada mucikari seperti katalog supaya hari Jumat besok anak buahnya keluar. Dikeluarkan 2 atau 1 orang. Dan mereka akhirnya berdatang. Nah, saya datang seperti orang dari jauh. Ya saya lugas saja. Ceramah saya di situ adalah bagaimana caranya mereka, saya iming-iming surga adalah indah, surga adalah sebuah kenikmatan. Dan ingat saya katakan, surga bukan titik, bukan hanya milik kiai, bukan hanya milik ustaz. Untuk itu wahai pemirsa, teman-teman penyuluh yang ada di kota Surabaya, berbahagialah kita sebagai penyuluh. Karena langkah kita ini di samping adalah panggilan jiwa, panggilan agama, kita juga panggilan dari negara. Artinya untuk melihat fenomena ke depan, kita berdakwah tidak usah terlalu menantang, tapi penuh dengan hikmah. Insya Allah dengan penuh hikmah ini siapapun orangnya, Abu Lahab, Abu Jahal pun runtuh di depan Rasulullah. Sekarang yang kita hadapi Abu Jahal, Abu Lahab yang lain. Insya Allah dengan penuh hikmah, dengan penyuluh agama yang baik, insya Allah Surabaya aman, tentram, baik dunia, baik akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.